Dan akhirnya ibu setuju dan ibu bayar berapa? Pada saat itu dia bilang kita tidak mahal, cuma Ya. kurang lebih 30 juta. 30 juta. Oke. Dia bilang gitu. Kemudian dia bilang, perantangan, Pak. Silakan abang. Ibu Agustin, saya dengar ibu pekerjaannya guru. Betul sekali, Pak. Dan yang diduga melakukan ini Olivia justru bekas murid Anda katanya. Betul sekali. Oh ya? Oh, coba ceritakan bagaimana awal kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenapa kok, maaf ibu, baru pertanyaan pertama dari Bang Hotman sudah nampaknya begitu emosional sampai hampir mau meneteskan air mata. Kenapa ibu? Ya nggak percaya aja. Oke. Jadi pertama kali dia menghubungi ibu, gimana caranya? Iya, kebetulan itu adalah murid saya di salah Ya. satu SMA. Ya. Setelah dia lulus kurang lebih tahun 2019, saya sudah lost contact, ya. Ya. Udah tidak pernah kontekan lagi. Kebetulan di tahun 2019 dia menghubungi saya. Ya. Menghubungi saya, menelpon. Bu, apa kabar? Biasalah saya hello karena Ya. memang dulu kedekatan kami amat dekat sekali waktu Ya. selama di sekolah. Akhirnya ketemu kapan? Akhirnya dia menelpon saya, chat saya tanggal 28. Dia say hello, dia bilang, Bu, saya baru pulang dari Singapura gitu kan. Oh, Saya bilang, dari Singapura. terus dia menawarkan melalui chat, mungkin Pak Odi, Ya, ini, dia tawarkan apa? ini ada chatnya. Oke, Oke, boleh dibaca apa dia? dulu ya. Ya. Bu, mau Baby boleh baca, silakan. Ya. Bu, mau nanya, ada yang mau masuk CPNS nggak? Terus Iya. Ibunya jawab, ya. ibunya jawab, ada Iya, betul. ada anak ibu yang paling kecil mau ikut tes. Emang Oi bisa bantu? 4 tahun udah Bu masukin orang. Iya. Oke, Bayar ya? jadi intinya Olivia ini menawarkan anak ibu bisa dimasukkan kerja jadi CPNS dan dia mengaku sudah 4 tahun melakukan itu. Betul sekali, Pak. Dan akhirnya ibu setuju dan ibu bayar berapa? Pada saat itu dia bilang kita tidak mahal, cuma Ya. kurang lebih 30 juta. 30 juta. Oke. Dia bilang gitu, tapi saya setengah, ini dijamin 1000% Bu, saya sudah nolongin ini sudah 4 tahun. Jadi Oke. ini tahun kelima. Jadi saya hanya ingin membantu, saya tidak ambil untung apapun. Ya. Karena saya merasa saya sebagai seorang murid, saya ingin berbakti kepada seorang gurunya. Oke. Itu yang disampaikan kepada saya. Saya adalah salah satu yang alhamdulillah sekarang saya sudah sukses. Mumpung saya punya link, saya ingin membantu. Kata dia seperti itu. Akhirnya ibu kasih uangnya. Ya, uang 30 juta. Terus berkas, terus kita menyerahkan berkas, kita ada tanda tangan seperti kayak kwitansi. Ini Oh, ada kwitansinya. Dia janjikan masuk di mana CPNS? Pegawai negeri di mana? di Pemda DKI. Pemda DKI 30 juta. Ya. Wow. Oke, akhirnya berapa lama ibu menunggu tidak berhasil atau gimana? Kemudian di tahun 2020 itu juga, ya ini kan tadi 2019 awal, terus karena ada pandemi di 2020. Dan perlu diketahui kita ini adalah bukan yang jalur tes, karena dia menyampaikan ini adalah CPNS prestasi jalur pengganti. Yang dimaksud jalur pengganti itu, saya tanya apa Neng? Ya gini Bu, orang sudah punya SK, ya, kemudian digantikan karena meninggal karena COVID, kemudian ada juga yang karena kena narkoba dan sebagainya. Jadi posisi kita hanya menggantikan. Jadi Pintar kita nggak banget pakai ya. tes. Banget ya. Gitu. Oke, Jadi akhirnya kita yang yakin kedua? aja. Akhirnya minta, Bu kalau masih ada keluarga silakan Bu, mumpung saya bisa bantu. Akhirnya saya bawalah keluarga saya. Keluarga saya kurang lebih 16 orang Pak. 16 orang. Anak saya, ponakan saya, sepupu saya, ponakan suami saya. Oke, tiap orang berapa duit? 30 Pak. Dan semua udah dikasih. Oke. Semua sudah. Oke. Terus akhirnya apa terjadi? Akhirnya Karena terus-terus gini kan pandemi berjalan terus kan, sedangkan yang tes murni juga memang kan baru di 2021 Februari dapat SK. Ya kita juga di 2021 sama diberikan SK. dia mengatakan ada SK.
Iya. Waduh, terus? Kata dia khusus untuk prestasi, untuk tes wawancaranya di Gedung Bidakara. Oke, akhirnya? Bahkan kita yakin sekali pada saat kita datang pun ke sana, ada di running tag-nya CPNS jalur prestasi. Nah, terus? Terus di sana anak kita dites wawancara. Oleh siapa? Yang menurut Olivia itu adalah dari pegawai BKN dan BKD. Menurut Olivia, yang ngetes itu adalah dari Panselnas dari BKN dan BKD. Badan Kepegawaian Negara gitu. Dari Panitia Seleksi Nasional, namanya Panselnas. Ya. Ada perwakilan dari BKD dan BKN. Dan ternyata belakangan Ibu tahu itu semua? Ternyata Jong. Jadi siapa? Itu seorang, semua di situ siapa yang interview? Menurut informasi yang saya dapat, yang ada pengakuan dari salah satu yang di situ, dia hanya IO yang dibayar oleh Olivia. Hanya event organizer. Jadi itu semua bukan dari pemerintah, itu semua palsu. Bukan. Palsu. Oke, yang seolah-olah orang BKN berapa orang yang ngetes? Yang ngetes itu, yang interview itu ada berapa Ternyata orang? palsu. Yang ngetes saya kurang paham karena saya memang tidak boleh masuk. Oh, di Yang boleh luar. masuk cuma peserta. Iya. Karena peserta itu kan harus ngasih hasil PCR-nya Iya, juga. iya. Masuk ke ruangan ditutup. Jadi pakai PCR juga tuh, keluar duit juga. Semua berkasnya itu sama persis dengan CPNS murni. Benar-benar seperti tes normal CPNS. Ada tes narkoba, ada sehat jasmani rohani, ada SKCK, terus ya NPWP semua sama. Oke, akhirnya Ibu tak sadar bahwa benar-benar sudah kecolongan, harapan sudah tidak mungkin. Kapan? Ya, itu akhir-akhir saya ada rekaman ini ya. Ya. Silakan. Nama saya Eki. Saya diminta oleh Mbak Owi untuk menjadi orang bernama Budi yang bekerja di BKD. Saya tidak mengerti apa-apa akan hal ini dikarenakan hanya disuruh untuk melakukan hal ini dengan alasan tidak ada sangkut paut dengan penipuan. Namun ternyata telah terjadi indikasi penipuan terhadap beberapa rekan yang pada saat itu ada di BKD. Demikian pernyataan saya. Orang ini adalah yang memberikan surat pengantar untuk lapor diri di Dinas Pemadam Kebakaran. Ini Oke, orang. jadi Di seolah-olah BKD. ini adalah petugas dari pemerintah. Yang namanya Pak Budi, dia disuruh mengaku Pak Budi, bagian Biro Kepegawaian di. Dan seolah-olah sudah berhasil, dikasihlah SK, ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran. Iya, betul, ini. Terus yang 5 orang ini pergi nggak ke Dinas Pemadam Kebakaran? Ya. Dan saya sudah pergi ke sana? Setelah teman-teman mendapatkan surat tersebut, sampaikan sama Oi, besok kalian silakan lapor langsung tanpa saya temani ke dinas tersebut. Ya. Nah ternyata ya tanpa sepengetahuan Oip ini mereka lapor ke sana datang. Tetapi setelah Kasubag dari BKD berkoordinasi dengan Kasubag Dinas berkoordinasi dengan Kasubag BKD, ternyata itu tidak benar. Ternyata itu bohong gitu. Itu bohong, bohong. Oleh karena itu akhirnya teman-teman pulang. Nah, keesokan harinya dia pura-pura memancing. Oi untuk hadir, tolong dong. Oi kita kalau nggak diantar kamu nggak pede. Alasannya seperti itu nggak pede. Akhirnya dipancing lah Oi, tapi nggak mau nongol juga. Akhirnya minta bantuan Eki ini untuk menelpon. Ya. Menelpon supaya Oi datang. Nah, hampir maghrib Oi dengan suaminya datang ke BKD Bekasi, gitu kan? Menjelaskan, dia masih tetap kekeh. Saya akan buktikan besok kita ke BKN. Teman-teman dijanjikan untuk ke BKN. Badan Kepegawaian Negara. Ya betul. Ya, terus? Lilitan. Nah terus keesokan harinya teman-teman udah standby datang ke sana, tapi Oi-nya tidak muncul-muncul. Oi-nya tidak muncul. Nggak muncul-muncul. Ya. Nah tiba-tiba katanya suaminya telepon salah satu yang temennya ada di sana, bilangnya Pak Soninya atau pejabat yang di BKN-nya itu baru bisa menerima kalian adalah di hari Jumat, gitu kan. Akhirnya teman-teman pulang. Ya. Nah hari Jumat teman-teman datang ke sana lagi. Ya. Datang ke sana lagi, ternyata nggak berani dia udah datang, nggak berani. Karena teman-teman kesel, akhirnya video rekaman ini tadi di-share lah di grup, di mana grup itu kan ada juga. Di-share bahwa ini kita akan bongkar kamu gini semua.
Ternyata setelah ini dibongkar, dia udah tidak bisa berkelit lagi. Ada respon nggak setelah ibu kasih ini di grup? Ada respon nggak dari mereka? Nah, setelah itu dikasih di grup sama temen, di-share, sejak itu dia tidak pernah komen lagi, menghilang di telan bumi. Baik. Kemudian